Kita sering mendengar kata kebenaran, bahkan kadang kita ketemu dengan orang yang seolah-olah dialah yang paling benar. Lalu seperti apakah kebenaran itu sesungguhnya? Mari kita cek semua teori-teori kebenaran berikut ini. Teori kebenaran itu ada beberapa. Oleh karena itu, saksikan video ini sampai habis supaya pemahaman kita juga menjadi tuntas. Pertama, teori kebenaran koherensi. Teori kebenaran koherensi mengatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar jika konsisten atau menyatu dengan pernyataan lain yang sudah dianggap benar dalam suatu sistem keyakinan. Pencetus teori ini adalah Protagoras yang lalu kemudian dipopulerkan oleh Hegel di abad ke-18. Teori kebenaran koherensi itu mengambil penalaran deduksi, yaitu penalaran dari umum ke khusus. Cara berpikir dari umum ke khusus. Contohnya adalah semua manusia akan mati. Si A adalah manusia, maka dia juga akan mati. Jadi itu adalah sebuah kebenaran yang sudah diakui oleh semua manusia berdasarkan keyakinan ataupun berdasarkan pengalamannya, dan sering juga disebut sebagai teori kebenaran konsistensi. Kemudian yang kedua adalah teori kebenaran korespondensi. Pencetus teori ini adalah Plato dan Aristoteles. Menurut Plato dan Aristoteles, sesuatu yang ada berarti ada, dan sesuatu yang tidak ada berarti tidak ada adalah benar. Jadi ketika saya mengatakan ada kucing dalam rumah itu adalah kebenaran subjektif. Masih saya menganggapnya benar karena saya melihat. Tetapi kalau diverifikasi, dilihat langsung, diobservasi, ternyata ada benar kucing, berarti itu sudah benar. Itulah kebenaran korespondensi. Kebenaran yang mesti diverifikasi, kebenaran yang mesti diobservasi dulu keberadaannya, lalu bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Berbeda dengan kebenaran koherensi tadi, yang secara konsisten, secara pengalaman diterima oleh orang-orang yang telah melewati pengalaman itu. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran pragmatisme. Teori kebenaran ini mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar jika sesuatu itu berguna. Jadi kebenaran ini melihat dari kegunaan. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Charles Peirce, yang kemudian dipopulerkan oleh William James dan dikembangkan lebih lanjut oleh John Dewey. Jadi ini mudah sekali memberi contoh. Misalnya sebuah perusahaan akan masuk di kampung. Bagi mereka yang diuntungkan secara langsung, itu pasti berusaha mencari teori-teori pembenaran bahwa itu benar. Tetapi kemungkinan bagi orang yang melihat ini secara objektif tidak akan langsung menganggap bahwa itu benar, karena akan berpikir mengenai dampak sosiologi maupun dampak ekologi dari perusahaan itu. Itulah teori pragmatisme. Kemudian teori konsensus. Teori ini dipopulerkan oleh Thomas Kuhn. Jadi teori konsensus itu adalah teori kesepakatan. Jadi kebenaran ilmiah itu akan benar ketika dibenarkan oleh komunitas ilmiah lainnya. Jadi misalnya ada sebuah penelitian yang hasilnya akan dianggap benar ketika disepakati juga oleh komunitas ilmiah lainnya. Bahkan hasil penelitian ketika pertama kali dipopulerkan dan belum ada juga yang meneliti tentang itu, tentu belum ada hasil yang sama dengan itu. Maka waktu itu juga bisa dianggap sebagai suatu kebenaran. Nanti terverifikasi ketika ada lagi penelitian yang sama selanjutnya tentang kebenarannya itu. Apakah benar-benar seperti itu atau ada sedikit kekeliruan. Kemudian adalah teori idealisme.
Jadi teori idealisme itu mengatakan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang hanya ada dalam ide atau pikiran subjektif. Jadi ini adalah kebenaran yang benar-benar subjektif. Karena itu hanya ada dalam pikiran yang subjektif. Kalau kita mengaca pada teori-teori ide atau idea, berarti pencetusnya ini adalah Plato. Tetapi di dunia modern, kita tidak temukan siapa pencetus teori ini. Contoh dari teori ini, ketika saya mengatakan sesuatu yang benar berdasarkan pikiran saya, berarti itu adalah kebenaran menurut saya. Jadi ini sangat subjektif. Kemudian kebenaran realisme. Kebenaran realisme mengatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pengetahuan dan kenyataan di luar akal. Jadi kebenaran itu menurut teori realisme ini bahwa kebenaran itu sudah ada dalam ide, lalu kemudian berkesesuaian dengan kenyataan, berkesesuaian dengan fakta yang ada di lapangan atau yang ada di dunia nyata. Itulah beberapa teori kebenaran. Kita bisa mengambil kesimpulan mana saja yang menurut kita benar. Video ini tidak menyimpulkan yang mana yang paling benar, tetapi teori-teorinya bisa kita lihat secara objektif bahwa inilah yang benar. Oleh karenanya kita mesti berhati-hati dalam mengatakan sesuatu yang benar. Mengatakan sesuatu yang benar mesti ada dasarnya sebagai bahan argumentasi. Kalau ada tokohnya, kalau bisa disampaikan tokohnya sebagai dasar penguatan. Ini sama kan dalam agama-agama bahwa ketika menyampaikan sesuatu, dia punya dasar, dia punya dalil dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya atau dalam menyampaikan ajakan-ajakannya untuk berbuat baik. Jadi teori-teori kebenaran ini mengajarkan kita untuk lebih bijak, untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, dalam menangkal atau melawan debat ataupun yang lainnya, agar kita tidak terjebak, agar kita tidak kalah, agar pendapat-pendapat kita, argumentasi-argumentasi kita bisa berjalan dengan baik dan substansinya bisa tersampaikan. Mohon dibantu subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.